Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Vera dengan Bapak Dito, betul? Baik, di sini akan saya lakukan pemeriksaan refleks fundus pada kedua mata Bapak untuk mengetahui apakah media refrakta mata Bapak itu jernih atau keruh. Nah, untuk teknis pemeriksaannya akan saya lakukan pemeriksaan pada mata sebelah kanan dan kiri secara bergantian dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Sebelumnya akan saya berikan obat tetes mata yaitu Midriasil 2% pada mata Bapak yang akan diperiksa supaya untuk melebarkan dari pupil Bapak sehingga saya bisa memeriksa dengan lebih jelas. Apa Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia silahkan Bapak bisa duduk di tempat yang sudah disediakan. Saya akan cuci tangan dan persiapan alat terlebih dahulu. Baik Bapak, kita mulai pemeriksaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita tetesi terlebih dahulu matanya sebelah kanan dengan menggunakan Midriasil 2%. Kita teteskan pada konjungtiva palpebra inferior. Bapak bisa mengedipkan matanya supaya obat tetes matanya melapisi seluruh permukaan mata. Kita diamkan selama 20 menit terlebih dahulu ya Pak, supaya melebarkan dari pupil Bapak. Kemudian ini sudah 20 menit, kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita persiapan alatnya yaitu lampu pijar kita letakkan pada belakang pasien, kemudian kita matikan lampu ruangan supaya ruangannya terlihat lebih redup. Kemudian kita menggunakan cermin yang tengahnya itu terdapat suatu lubang atau bolongan, lalu kita bisa gunakan cermin ini untuk pemeriksaan. Nah, pada mata yang sebelah kanan kita periksa terlebih dahulu, kita kumpulkan sinar dari lampu pijarnya ini ke cermin, cahaya cermin. Kemudian cerminnya kita letakkan di depan dari pupil mata pasien, difokuskan, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan dari lubang yang ada di tengah dari cermin tersebut. Lalu kita pastikan pada pupilnya, kita periksa, kita nilai apakah tampak bayangan berwarna merah jingga cemerlang atau tidak. Apabila tampak warna merah jingga cemerlang, artinya refleks fundusnya positif. Itu menandakan bahwa media refraktanya jernih atau tidak terdapat kelainan. Apabila yang tampak adalah warna hitam atau gelap, maka refleks fundusnya negatif, yang berarti dia terdapat kekeruhan pada media refrakta. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan pada mata kontralateralnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya ini sudah selesai. Hasil pemeriksaannya adalah normal ya Pak. Kedua mata Bapak sebelah mata kanan dan kiri tidak didapatkan kekeruhan pada media refraktanya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak, yaitu pemeriksaan funduskopi. Nah, untuk pemeriksaan funduskopi ini kita melakukan pada mata kanan dan mata kiri Bapak juga, dan selain untuk menilai dari media refraktanya jernih atau tidak, kita bisa menilai dari segmen posterior bola mata Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan di bola mata Bapak yang sebelah belakang. Nah, untuk teknis pemeriksaannya pada mata kanan Bapak akan saya periksa dengan menggunakan mata kanan saya, mata kiri Bapak akan saya periksa menggunakan mata kiri saya. Sebelumnya juga akan saya berikan obat tetes mata seperti tadi untuk melebarkan dari pupil Bapak, yaitu Midriasil 2%. Apa Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa duduk lagi. Saya akan cuci tangan dan persiapan alat lebih dahulu. Kemudian kita bisa persiapan alat dengan menggunakan alat ophthalmoscope direct atau alat funduskopi. Baik, kita mulai pemeriksaannya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertama tetesi mata pasien dengan menggunakan Midriasil 2%. Kita periksa pada mata kanan terlebih dahulu. Kita teteskan pada konjungtiva palpebra inferior. Setelah itu minta pasien untuk mengedipkan matanya supaya tetes matanya menjalar ke seluruh permukaan bola mata. Kita tunggu selama 20 menit terlebih dahulu ya Pak untuk melebarkan pupil Bapak. Baik, ini sudah 20 menit, kemudian kita bisa lanjutkan ke pemeriksaannya. Dengan menggunakan alat ini, Bapak sebelumnya bisa duduk terlebih dahulu, duduknya tegap, kemudian lurus ke depan ya Pak pandangannya. Jadi bola mata Bapak jangan geser ke kanan atau ke kiri. Kemudian untuk alat ophthalmoscope direct atau funduskopinya ini, kita bisa set terlebih dahulu roda lensanya pada posisi angka 0. Jadi posisi angka 0 atau posisi ukuran kelainan dari refraksi mata. Nah, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaannya, ketika sudah di set alatnya, kemudian kita melakukan pemeriksaan dari lubang yang ada di alat ophthalmoscope direct ini dari jarak 50 cm di depan mata pasien. Nah, pasien diminta untuk tadi lurus ke depan pandangannya, kemudian kita lihat dari lubang yang ada di alatnya. Sinarnya kita arahkan
ke arah pupil mata pasien yang sebelah kanan terlebih dahulu sejauh 50 cm, kemudian kita nilai dari refleks fundusnya. Apakah refleks fundusnya positif atau negatif? Apabila refleks fundusnya positif atau sudah tampak warna merah jingga cemerlang pada mata yang sedang diperiksa, maka kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan pada segmen posterior bola mata. Dengan cara kita dekatkan terlebih dahulu alat oftalmoskop directnya ini ke mata pasien sampai fundusnya terlihat lebih jelas, yaitu kurang lebih 2 cm di depan mata pasien. Nah, ketika fundus matanya itu sudah terlihat jelas, kita bisa set terlebih dahulu sampai memastikan semua bagian posterior dari bola mata ini terlihat. Nah, setelah itu kita bisa nilai dari segmen posteriornya meliputi corpus vitreum. Dari corpus vitreum kita nilai apakah dia terdapat kekeruhan pada corpus vitreum atau tidak, atau dia jernih. Kemudian dari papil nervus opticusnya, kemudian dari fasa retina, apakah dia terdapat pelebaran pada pembuluh darah retina atau tidak, atau terdapat oklusi atau sumbatan pada pembuluh darah retina. Setelah itu juga dari retina dan sekitarnya, dari retina perifer, retina sentral, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita minta pasien untuk melihat ke arah sumber cahaya dari oftalmoskopnya ini untuk menilai dari makula lutea. Bapak bisa melihat ke arah cahaya yang ada di alatnya ya Pak. Kemudian kita nilai dari makula lutea, apakah terdapat kelainan pada makula lutea pasien atau tidak. Apakah ada seperti edem makula, inflamasi makula, atau rasio dari cup and disc-nya berapa, kita kira-kira diameternya berapa, normal atau tidak. Baik, kemudian jika sudah, kita bisa periksa pada mata kontralateralnya seperti prosedur yang tadi. Alhamdulillahirobbilalamin Pak, untuk pemeriksaannya ini sudah selesai ya Pak. Dari hasil pemeriksaan normal ya Pak, untuk pemeriksaan funduskopi ini mata kanan dan mata kiri Bapak refleks fundusnya positif, jadi tidak ada kekeruhan, jadi normal atau jernih. Kemudian pada segmen posterior bola mata Bapak itu tidak ada kelainan seperti edem makula atau pembengkakan. Kemudian pembuluh darahnya juga normal, tidak ada yang berdilatasi atau melebar, tidak ada yang oklusi atau tersumbat, dan juga dari rasio cup and disc-nya itu juga normal. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.